Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita mengawali permenungan kita pada pagi hari ini, Senin 14 Februari tahun 2022, pekan biasa yang ke-6 tahun C pada peringatan Santo Cyrillus dan Methodius ini dengan berdoa dan mendengarkan Injil Tuhan. Ya Allah, terima kasih untuk berkah dan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang pekan yang sudah berlalu ini. Kami mohon ampun atas dosa dan salah kami. Berkati, jaga, tuntun, dan sertailah kami sepanjang pekan ini. Berkenanlah untuk mengabulkan setiap harapan kami. Hadirlah bersama kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu sekarang, di saat kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa orang-orang Farisi adalah salah satu kelompok dari 4 kelompok dalam bangsa Yahudi yang sangat menentang dan menolak serta tidak percaya kepada Yesus. Mereka sudah mendengar ajaran Yesus dan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus. Tetapi mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Dengan berbagai macam cara, mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan Yesus, supaya mereka bisa mempersalahkan Yesus dan membawa Yesus ke pengadilan. Namun, usaha mereka selalu gagal. Dalam perikop Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13 yang baru saja kita dengar, mereka bersoal jawab dengan Yesus. Dan bahkan mereka meminta supaya Yesus memberikan atau menunjukkan suatu tanda dari surga kepada mereka, supaya mereka percaya kepadanya. Padahal sudah ada banyak tanda dan mujizat yang Yesus tunjukkan kepada mereka, dan mereka pun melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dalam perikop Markus ini, Yesus mengatakan bahwa angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Hal ini karena permintaan mereka itu hanya untuk mencoba Yesus dan ingin mengetahui kehebatan Yesus. Padahal Yesus tidak butuh orang untuk mengakui kehebatannya, melainkan Yesus hanya membutuhkan supaya orang percaya kepadanya sebagai Mesias Putra Allah. Namun dalam Injil Matius bab 16 ayat 1-4, Yesus mengatakan bahwa angkatan ini meminta tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, mengapa tanda Nabi Yunus? Karena Nabi Yunus pergi ke Niniwe dan mengatakan kepada mereka
bahwa kalau mereka tidak bertobat dari dosa-dosa mereka, maka Niniwe akan ditunggak kembalikan oleh Allah dalam waktu 40 hari. Namun karena orang-orang Niniwe bertobat dari dosa-dosa mereka, maka mereka selamat. Demikian pun halnya dengan orang-orang Farisi. Mereka sudah mendengar ajaran Yesus dan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus buat. Kalau mereka tetap tidak percaya kepada Yesus dan tidak bertobat dari ketidakpercayaan mereka, maka mereka akan binasa. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Tahun 2012 sampai dengan 2015, saya bertugas di Seminari Menengah Wetebula, Sumba Barat Daya. Ada seorang karyawan seminari namanya Bapak Lukas Lede. Kami memanggilnya Om Lukas 8 karena beliau mempunyai 8 orang anak. Suatu kesempatan beliau mengalami sakit yang agak serius. Dia lalu bercerita kepada saya bahwa sakit yang dia alami ini mungkin karena hukuman dari Tuhan, karena dia pernah semacam mengancam Tuhan. Hal ini berhubungan dengan istrinya. Waktu itu istrinya sakit, juga agak serius. Dia sudah membawanya ke dokter. Dia disuruh minum obat, tetapi tidak sembuh-sembuh. Dia juga sudah meminta bantuan kepada beberapa dukun, tetapi istrinya tidak sembuh-sembuh. Suatu hari Minggu, beliau mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu di gereja. Selesai perayaan Ekaristi dan setelah semua umat yang lain sudah meninggalkan gereja, dia berdiri di depan altar dan sambil menatap salib, dia berkata seperti ini, "Tuhan Yesus, berani istri saya tidak sembuh dan mati, saya tidak akan injak gereja lagi." Beberapa minggu kemudian istrinya sembuh dan beliau justru yang sakit, dan sakitnya agak serius. Ketika beliau bercerita kepada saya lalu berkata seperti ini kepadanya, "Om Lukas sakit itu mungkin karena Om Lukas ancam Tuhan Yesus." Beliau lalu berkata bahwa beliau tidak akan ancam lagi Yesus seperti itu. 1 bulan kemudian beliau sembuh dan kembali bekerja di seminari. Suatu hari, para karyawan di seminari hendak menurunkan fiber air dari menara air di seminari untuk diganti dengan fiber yang lebih besar lagi. Namun sampai dengan matahari sudah mau terbenam, fiber air itu belum bisa mereka turunkan. Melihat itu, saya lalu berkata kepada Om Lukas, "Om Lukas, coba ancam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau fiber ini tidak bisa kami turunkan, maka saya tidak akan injak gereja lagi. Pasti Tuhan Yesus buat mujizat." Beliau tersenyum-senyum, lalu kemudian berkata kepada saya, "Pater, saya tidak mau ancam lagi Tuhan Yesus. Daripada nanti saya sakit lagi mendengar fiber itu tetap saja di menara. Besok baru sambung turunkan." Saya pun hanya tersenyum. Om Lukas Ledebili atau yang biasa kami sapa Om Lukas 8 atau L2B itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Semoga jiwanya diterima di dalam kebahagiaan kekal di surga. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, perikop Injil hari ini memberikan kepada kita 1-2 pesan. Yang pertama, mari percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Yang kedua, jangan mencoba Yesus atau jangan minta tanda dari Yesus untuk menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Yesus pasti akan membuat mujizat atas kehidupan kita.
tetapi jangan mencobai Yesus. Semoga dengan iman dan harapan kita yang sungguh-sungguh kepada Yesus, Yesus selalu memberkati kita, menjaga dan menyertai kita, dan menganugerahkan kebahagiaan dan keselamatan kepada kita, baik di dunia ini maupun kelak di surga. Dan semoga nama kita tercatat di surga. Amin. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita mengakhiri permenungan kita pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya pekerjaan kita sepanjang hari ini, mereka semua yang kita doakan dan yang mengharapkan bantuan doa kita, mereka semua yang kita kasih dan mengasihi kita di mana saja berada, semua kegembiraan, harapan, kecemasan, dan kekhawatiran kita masing-masing dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya. Amin.